Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Aspia dari kelas 4A Manajemen S1 Reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekrutmen sumber daya manusia. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada rekrutmen, seleksi, training, dan development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Adapun definisi rekrutmen menurut salah satu ahli, yaitu menurut Henry Shimamura 1997 dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah rangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya, ada tujuan pengrekrutan, yaitu untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya pengrekrutan dengan program seleksi dan pelatihan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya, sumber perekrutan, yaitu calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi atau eksternal organisasi. Pengrekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Pengrekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan diantaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Eksternal terdiri dari lembaga pendidikan, teman atau anggota, keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, anggota tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. Internal terdiri dari promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan, kelompok pekerja. Metode pengrekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan 1. Melalui media iklan di media massa, contohnya radio, TV, koran, dan internet. 2. Melalui iklan atau advertensi yang diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan memiliki pengalaman pekerjaan tertentu. 3. Ada open house. 4. Menyewa konsultan pengrekrutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Farida. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.